Halo guys, gue Vincent dan kemarin gue udah sempet bahas tentang boros. Sekarang gue mau bahas irit. Soalnya kalau belum bahas tentang irit, kayak belum lengkap gitu rasanya. Karena kan udah ngomongin boros kemarin. Menurut KBBI, irit adalah hemat, tidak boros. Ya kebalikannya, dan gue yakin kalian juga udah pada tahu lah. Sebenarnya kedua hal ini tuh ngomongin tentang gaya hidup dan kebiasaan. Kalau gua harus pilih satu kata untuk menggambarkan strategi gua pas ngatur duit, satu kata yang bakal gua pilih adalah irit. Jadi fokus gua adalah untuk meningkatin income dan juga sumber income gua, jadi biar lebih dari satu. Sementara expense gua ditahan di level yang sama sebisa mungkin. Jadi gaya hidup gua nggak naik ketika income gua naik. Karena biasanya gitu kan, kalau income-nya naik, expense ikut naik. Dan ya itu bener-bener jadinya nggak beda jauh, nggak gitu ngaruh, karena akhirnya kan pas dapat income terus langsung dipakai juga untuk spending, jadi akhirnya uangnya sisanya nggak banyak. Jadi yang nggak ada bedanya sama sebelumnya sebenarnya. Ya walaupun dapat duitnya jauh lebih banyak misalnya. Gue juga yakin kalian juga udah sering denger tentang hal ini. Cuman emang prakteknya kadang nggak gampang ya, karena beda pas lagi take action. Bahkan masih ada orang loh yang nggak tahu atau nggak sadar tentang strategi keuangan dan gaya hidup yang mereka punya. Buat kalian yang kayak gini, ini waktunya bangun. Ayo bangun sebelum terlambat. Contohnya gini, tadi income gua cuma 5 juta dan pengeluaran gua anggap aja 3 juta per bulan. Cuman karena income gua naik, income gua ningkat jadi 10 juta misalnya. Dan ya ini gua dapat tambahan 5 juta. Masalahnya sekarang, pengeluaran gua, expense gua bakal naik atau enggak? Kalau naik, misalnya jadi 5 juta, ya gue tetap meningkatin gaya hidup gue. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal coba tetap tahan expense gue di 3 juta sebelum ya tadi gaji atau income gue naik. Biar ya ada income lebih yang bisa gue pakai untuk pengeluaran yang misalnya mendadak, ataupun untuk dia disisihin untuk ditabung atau diinvestasikan di aset-aset yang lebih produktif. Gue jadi ingat rumus fisika untuk gaya yang dipakai Pak Tung Samboringin buat jelasin tentang keuangan pribadi. Rumus gaya itu kan gaya sama dengan tekanan dibagi area atau luas. Kalau kata Patung, kalau hidup banyak tekanan, artinya lagi kebanyakan gaya. Jadi biar hidup gak banyak tekanan, makanya jangan kebanyakan gaya. Jadi itu sebenarnya udah menggambarkan apa yang terjadi ketika kita boros versus ketika kita irit. Ya kalau orang yang boros, ketika income dia naik, gaya hidup dia naik, pengeluaran dia naik. Dan jadi ya efeknya adalah banyak tekanan. Yang misalnya banyak cicilan, minjem sana sini untuk memenuhi gaya hidup. Sementara kalau dia irit, dia itu bakal tahan expense dia, pengeluaran dia, dan dia nggak banyak gaya. Dan bukan berarti nggak boleh gaya loh. Gaya itu boleh selama permukaannya luasnya itu udah cukup untuk memenuhi gaya tersebut. Jadi nggak banyak tekanan. Banyak motivator atau ahli-ahli keuangan tuh nyaranin dari passive income ya. Jadi dari income yang misalnya kita nggak ya uang dingin lah. Jadi kita nggak sakit hati dan kita nggak nyusahin kita lah kalau uang itu dipakai. Ya bukannya uang sekolah atau uang buat bayar sewa misalnya, atau uang untuk bayar rumah sakit atau asuransi yang dipakai buat misalnya investasi. Jadi kalau hilang kalian nggak apa-apa. Ya itu namanya uang dingin, bukan uang panas. Habis gajian misalnya tuh dapat profit dari usaha atau apapun lah, pokoknya dapat income, terus ya udah dipakai dan itu bakal nyakitin arus kas kalian atau keuangan kalian. Jangan sampai kayak gitu. Jadi semoga hidup kalian gak banyak gaya sebelum permukaannya itu udah cukup untuk nutupin gaya hidup kalian. Oke, sekian video gua. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.